Halo semuanya, jadi pada tanggal 3 Maret kemarin kita baru saja menyaksikan salah satu acara penghargaan yang paling bergengsi, yaitu Academy Awards yang ke-97. Nah, buat kalian yang sudah mengikuti perkembangan dari acara tersebut, seharusnya kalian semua tahu bahwa Academy Awards pada tahun ini memiliki banyak sekali kontroversi. Kontroversi tersebut berkutat pada pemilihan dari film-film yang masuk ke nominasi hingga menjadi juara. Hampir semua kategori memiliki isu tersebut, tidak terkecuali kategori Best Animated Feature. Pada awalnya, kategori ini tidak memancing banyak keributan sama sekali karena mayoritas film yang masuk ke dalam nominasi ini terbilang sangat layak. Nah, tapi ketika diumumkan bahwa pemenang dari kategori ini adalah film yang berjudul Flow, beberapa orang sepertinya merasa tidak puas dengan hasil tersebut. Orang-orang ini berpikir kalau kategori ini seharusnya dimenangkan oleh film buatan studio DreamWorks yang berjudul The Wild Robots. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut, gue pun akhirnya bertanya-tanya, film Flow ini menceritakan tentang apa sih? Dan seberapa baguskah film ini? Serta apakah film ini memang layak untuk memenangkan kategori tersebut dan sekaligus dianggap sebagai film animasi terbaik di tahun ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Flow merupakan film animasi independen terbaru yang rilis pada tahun 2024 lalu yang berasal dari salah satu negara terpencil di benua Eropa yang bernama Latvia. Film ini dibuat oleh seorang animator dan juga sekaligus komposer yang bernama Ginzi Balodis, yang mana beliau ini ternyata telah berkecimpung dalam dunia animasi dalam waktu yang cukup lama. Berdasarkan channel YouTube-nya, Zil Balodis telah membuat berbagai macam animasi pendek sejak tahun 2010. Salah satu animasi pendeknya yang berjudul Aqua yang rilis pada tahun 2012 lalu dipercaya sebagai cikal bakal dari terciptanya film Flow. Nah, ternyata Flow sendiri bukanlah film debut pertamanya dalam membuat sebuah film animasi. Pada tahun 2019 lalu, Zil Balodis membuat film animasi pertamanya yang berjudul Away. Film ini sendiri menceritakan seorang bocah yang terdampar di sebuah tempat antah berantah yang berisikan berbagai macam makhluk aneh dan juga misterius. Apabila kita melihat sekilas dari film ini, kita bisa merasakan sebuah vibe dan juga konsep yang cukup mirip dengan film animasi keduanya nanti. Menurut informasi yang gue dapatkan, mayoritas animasi yang dibuat oleh Zil Balodis menggunakan software animasi yang bernama Autodesk Maya. Nah, tapi untuk film terbarunya ini, ia justru malah menggunakan software animasi yang berbeda, yaitu Blender. Film ini sendiri memakan waktu pembuatan sekitar 5,5 tahun lamanya dan mendapatkan dana bantuan dari berbagai macam organisasi dan juga perusahaan yang berasal dari negara Latvia, Perancis, dan juga Belgia. Selain bertindak sebagai animator dan juga sutradara, Zil Balodis juga bertanggung jawab atas pembuatan semua lagu yang ada di film Flow dan semua karya animasi yang ia buat. Film ini sendiri pertama kali dimunculkan pada acara Cannes Film Festival yang diadakan pada tanggal 20 Mei tahun 2024 lalu. Dalam acara tersebut, Flow ditempatkan dalam section yang bernama The Uncertain Regards, yaitu sebuah section yang dikhususkan untuk menunjukkan berbagai macam karya dengan gaya yang unik dan juga cerita yang tidak biasa. Setelah acara itu, Flow kembali ditunjukkan pada acara festival lainnya, yaitu Annecy International Film Festival, di mana film ini memenangkan Jury Awards, Audience Awards, dan juga Gen Foundation Awards. Selain dua acara tersebut, film ini awalnya masih terus sekali ditunjukkan dalam berbagai macam acara festival yang berbeda, di mana film ini mendapatkan banyak sekali nominasi dan juga memenangkan beberapa penghargaan. Film ini baru bisa ditayangkan secara publik pada tanggal 22 November di tahun 2024 di beberapa bioskop Amerika. Lalu pada tanggal 6 Desember di tahun yang sama, film ini pun akhirnya didistribusikan di berbagai macam negara termasuk di Indonesia. Nah, jadi begitulah background singkat dari film Flow. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Film ini menceritakan tentang apa sih? Nah, jadi Flow sendiri bakal menceritakan petualangan dari seekor kucing hitam di sebuah dunia fantasi, di mana dalam dunia ini para manusia diperkirakan telah punah dan kini dunia sedang akan dilanda sebuah bencana banjir yang sangat besar. Dalam petualangan ini, sang karakter utama kita akan bertemu dengan berbagai macam hewan yang berbeda, di mana mereka semua ini sama-sama berusaha untuk bisa bertahan hidup dari bencana kiamat yang besar ini. Premis cerita dari film ini memang terlihat cukup simpel, tapi seiring berjalannya waktu, film ini bakal menjadi sangat kompleks dikarenakan ada banyak sekali makna tersembunyi di balik film ini. Nah, seperti sudah gue jelaskan di awal, film Flow berhasil memenangkan penghargaan Academy Award di kategori Best Animated Feature dan mengalahkan salah satu kandidat terkuatnya, yaitu The Wild Robot. Keputusan ini membuat banyak orang menjadi tidak puas dan merasa kalau film Flow sangatlah tidak layak untuk memenangkan penghargaan tersebut.
Nah, jujur aja, gue pribadi mungkin bakal melakukan hal yang sama apabila gue belum menonton dan sekaligus memahami apa yang berusaha disampaikan oleh film Flow. Nah, di sini gue bakal menjelaskan apa yang membuat film ini sangat bagus dan layak untuk mengalahkan film The Wild Robot, serta dampak besar apa yang bisa dihasilkan dari kemenangan film ini di ajang penghargaan kemarin. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, gue ingin memberikan peringatan spoiler karena gue akan membahas beberapa detail yang ada di film ini. Jadi mohon pengertiannya, dan kalau kalian sudah siap, kita langsung masuk aja ke pembahasan berikutnya. Pertama-tama, kita mulai dulu dengan satu hal yang gue yakin inilah alasan terbesar yang membuat film ini terasa sangat fresh dan bisa dibilang cukup groundbreaking. Hal tersebut adalah bagaimana mereka menggambarkan para hewan di film ini. Seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya, film Flow tidak memiliki dialog sama sekali. Di sepanjang film ini, kita akan mengikuti petualangan dari para karakter hewan dengan perilaku mereka layaknya hewan sungguhan. Walaupun para karakter di film ini bertindak layaknya hewan sungguhan dan tidak mengeluarkan bahasa manusia, tetapi bagaimana mereka diceritakan di sepanjang film ini seolah-olah seperti layaknya karakter manusia. Hah? Maksudnya gimana tuh bang? Nah, jadi pada film ini akan ada 5 karakter hewan yang menjadi fokus cerita, yaitu seekor anjing, kapibara, lemur, burung, dan tentunya sang kucing hitam yang menjadi karakter utama kita. Mereka semua awalnya memang terlihat seperti hewan biasa yang tidak berakal, namun seiring berjalannya waktu, kita pun mulai melihat bahwa mereka ternyata memiliki sifat dan perasaan seperti seorang manusia. Sang kucing hitam digambarkan sebagai individu dengan sifat yang agak egois dan tidak begitu memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Lalu ada juga kapibara yang bisa kita gambarkan sebagai sosok orang tua bijak yang selalu ingin menolong siapapun yang bisa ia tolong. Untuk sang lemur, ia digambarkan sebagai seorang individu yang serakah dan sangat tertarik dengan barang-barang yang menurutnya berharga. Untuk sang anjing, dia ini bisa dibilang merupakan individu yang cukup positif dengan sifat yang agak naif dan juga terkadang agak bodoh. Dan yang terakhir adalah sang burung yang bisa dibilang adalah karakter dengan sifat yang paling kompleks dan juga misterius hingga bahkan gue sendiri agak kesulitan dalam mendeskripsikan karakternya. Tidak hanya dari penggambarannya saja, penceritaan dan juga pengembangan karakter dari animasi ini juga terasa cukup humanis. Salah satu contohnya adalah dari sang kucing hitam, di mana awalnya kita bisa melihat bagaimana ia tidak memperdulikan hal-hal yang ada di sekitarnya, namun seiring berjalan waktu, ia pun mulai memiliki rasa peduli dan mengerti hal baik apa saja yang harus ia lakukan. Nah, semua penggambaran ini tidaklah dijelaskan secara langsung, melainkan lewat sebuah cerita panjang yang harus kita saksikan. Itulah kenapa poin berikutnya yang membuat film ini sangat berbeda adalah ini film benar-benar memaksa kita untuk berpikir. Apabila kalian pernah mendengar istilah show don't tell, well, bisa dibilang film ini menggunakan teknik penulisan tersebut. Buat kalian yang nggak tahu, show don't tell merupakan sebuah teknik penulisan di mana cerita ataupun karakter di dalamnya itu dapat kita pahami lewat tindakan ataupun detail-detail yang disediakan oleh karya tersebut. Semua hal ini tidak dijelaskan secara gamblang, namun lebih menggunakan aspek visual dan memaksa para audiens untuk bisa fokus ke jalannya cerita. Nah, film ini bisa dibilang menggunakan teknik tersebut dengan sangat baik. Apabila kita menonton film ini tanpa berpikir dan berspekulasi, kita pastinya bakal merasa sangat bosan karena secara kertas ini film memang sudah seperti film dokumenter. Tapi apabila kita menggunakan pikiran dan sedikit imajinasi kita ketika menonton film ini, kita semua pastinya bakal bisa merasakan betapa luar biasanya ini film. Menurut salah satu video interview di YouTube, Zil Baludis mengatakan bahwa alasan ia mengambil pendekatan ini adalah karena ia lebih suka dalam menyampaikan sebuah animasi hanya lewat visual dan juga suara saja. Itulah kenapa semua karya animasi yang dibuat oleh beliau ternyata tidak memiliki dialog sama sekali dan selalu memiliki tampilan yang artistik dan juga indah. Nah, walaupun menghadirkan sebuah cerita dan juga penggambaran karakter yang sangat unik, tetapi pendekatan yang dipilih oleh film ini juga membawakan satu isu yang cukup besar. Isu tersebut adalah adanya beberapa momen yang minim akan penjelasan ataupun detail yang menimbulkan sebuah pertanyaan hingga terasa seperti sebuah plot hole. Beberapa pertanyaan terbesar dari film ini adalah dari manakah sumber banjir ini muncul dan apa penyebabnya, serta apa maksud sebenarnya dari akhir film ini. Menurut gua pribadi, semua itu tidak memiliki detail yang mampu menjelaskan dan hal ini pun memaksa kita untuk berspekulasi dan juga berteori mengenai semua pertanyaan tersebut. Buat beberapa orang, terutama mereka-mereka yang suka berspekulasi dan juga berteori, mungkin ini sangatlah cocok bagi kalian semua, tapi buat gua yang gak begitu suka dengan tipikal cerita yang seperti ini, gua rasa ini adalah satu isu kecil yang membuat film ini tidak bisa dikatakan sempurna. Kalau dari segi visual dan animasi, bisa dibilang ini merupakan salah satu film animasi dengan tampilan yang paling bagus dan juga indah yang pernah gue lihat.
Gaya animasi dari film ini sangatlah mengingatkan gua dengan berbagai macam game independen, terutama game-game buatan studio yang bernama Dead Game Company, yaitu Journey dan juga Sky Children of the Light. Apa yang gue suka dari visual dari film ini adalah mereka memiliki tampilan background yang terlihat nyata atau imersif, tetapi kita masih bisa melihat dan juga merasakan bahwa ini adalah animasi. Apabila kita membandingkannya dengan visual dari studio-studio lain seperti Pixar ataupun Disney, mereka seringkali memiliki tampilan yang terkesan sangat nyata hingga membuat kita seolah-olah berpikir kalau mereka sepertinya tidak menganimasikan background tersebut, melainkan mereka menggunakan live footage yang diambil secara langsung. Nah, tapi uniknya, hal ini tidak gue rasakan sama sekali di film Flow. Background dari film ini terlihat sangat detail, namun tidak sampai di taraf yang realistis. Tidak hanya dari visualnya saja, pergerakan kamera dari film ini pun juga gak kalah bagusnya. Hah? Pergerakan kamera? Maksud lo pergerakan animasi kali bang? Enggak, serius. Hal berikutnya yang mau gue sorot adalah dari pergerakan kamera atau mungkin bisa disebut sebagai point of view. Sorry banget kalau penjelasan ini bakal agak ribet dan terdengar nggak masuk akal, tapi maksud gue di sini adalah point of view dari animasi ini seolah-olah seperti diambil dengan menggunakan kamera. Hal ini pun menimbulkan sebuah kesan yang sangat imersif dan kita seperti dibuat bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para karakter di film ini. Bagaimana film ini mampu menghasilkan adegan yang seperti itu adalah awalnya mereka akan menciptakan sebuah desain lingkungan yang sangat besar, lalu di dalam lingkungan tersebut para animator bisa menciptakan sebuah skenario ataupun cerita. Ya kayak ibaratkan kalian sedang bermain sebuah game dengan genre life simulator seperti The Sims franchise, di mana awalnya kalian akan membuat sebuah tempat tinggal terlebih dahulu, lalu setelah itu kalian akan menciptakan sebuah cerita lewat tindakan dan interaksi antar karakter yang ada di dalamnya. Nah, setelah melihat seberapa baguskah film ini, lalu apa sih yang membuat film Flow lebih unggul daripada film The Wild Robot? Menurut gue pribadi, apa yang membuat film Flow dapat mengungguli film The Wild Robot adalah karena film tersebut merupakan apa yang gue harapkan dari film The Wild Robot. Pada video pembahasan mengenai teaser dari film itu, gue sempat menyebutkan kalau gue berharap agar film The Wild Robot tidak memiliki dialog sama sekali. Alasan gue ingin seperti itu adalah karena bagi gue, animasi yang tidak memiliki dialog sama sekali merupakan suatu karya yang sangat sulit untuk dibuat. Apabila mereka tidak memiliki dialog sama sekali, itu artinya adalah mereka hanya bisa mengandalkan aspek animasi dan visual saja untuk bisa menyampaikan kepada para penonton mengenai isi dari animasi tersebut. Untuk melakukan hal itu, tentunya kreator ataupun sutradara dari animasi itu harus memiliki kemampuan screenwriting yang sangat bagus ataupun mampu mempekerjakan seorang screenwriter yang sangat profesional. Dan menurut gua, film Flow berhasil melakukan hal itu bahkan dengan cara yang spektakuler. Selain berhasil menyampaikan isi film tanpa dialog, mereka juga berhasil dalam menyajikan film ini dengan lapisan yang sangat banyak. Mulai dari menceritakan petualangan dari para hewan layaknya sebuah film dokumenter, menggambarkan para karakter hewan ini dengan sifat yang manusiawi namun masih berperilaku layaknya hewan, hingga menyajikan pengembangan karakter dalam sebuah karakter arc yang cukup panjang. Dan itu semua berhasil dilakukan tanpa menggunakan dialog atau narasi sama sekali. Nah, sedikit klarifikasi, di sini gue nggak menyebutkan kalau The Wild Robot adalah film yang buruk, malahan ini adalah salah satu film terbaik yang pernah dibuat. Bahkan menurut gue, pemilihan adanya dialog dari film ini merupakan keputusan yang sangat baik karena mayoritas momen indah dan juga emosional dari film ini berasal dari dialog antar karakternya. Tapi tentu apabila kita membicarakan konsep, eksekusi, dan keseluruhan di balik pembuatannya, buat gue film Flow itu jauh lebih superior. Nah, dengan kemenangan film Flow di acara penghargaan Academy Award, hal ini membuka sebuah harapan besar dan juga masa depan yang sangat cerah bagi industri animasi. Kenapa demikian? Well, buat kalian yang belum sadar, Flow sendiri adalah film animasi independen pertama yang berhasil memenangkan kategori ini. Dalam sejarah Academy Award di kategori Best Animated Feature, belum ada satupun animasi independen yang bisa sampai di titik ini. Kebanyakan dari mereka hanya mampu untuk masuk ke dalam nominasi saja dan tidak pernah juara. Semua film yang memenangkan kategori ini pastinya selalu dibuat oleh studio-studio besar. Maka dari itulah, kemenangan film Flow jelas merupakan hal yang sangat membanggakan dan juga layak untuk dirayakan. Kemenangan ini seharusnya bisa memotivasi para studio animasi independen karena dengan begitu, karya buatan mereka juga memiliki potensi untuk memenangkan penghargaan bergengsi ini. Selain itu, hal ini seharusnya juga bisa menjadi bahan bakar untuk membangkitkan semangat bagi para pelaku pembuat animasi untuk bisa membuat sebuah karya yang berani, lebih kreatif, dan juga revolusioner. Harapan gue ke depannya nanti, kita bisa melihat berbagai macam animasi baru dengan konsep yang sangat unik dan juga berbeda. Atau ya bisa saja kita melihat adanya animasi buatan negara kecil lainnya, terutama di negara Asia Tenggara, yang bisa masuk ke nominasi atau bahkan memenangkan penghargaan ini. Yuk, untuk negara Malaysia, gue harap kalian bisa mewujudkan impian tersebut ya.
Nah, jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai topik dari video kali ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian setuju kalau film Flow ini layak untuk memenangkan kategori tersebut? Atau menurut kalian The World Robot ini lebih layak untuk memenangkan kategori ini? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!